Ini saya nggak bakal masukin gelondongan, ibaratnya jahe segala macam gelondongan masukin ke blender gitu, kasihan blendernya ya. Jadi saya kecil-kecilin aja dulu, ya. Ini saya kecil-kecilin nih. Ini ya. Nih, ini satu ekor nih. Jadi kalau ini banyak enak nih emang. Kalau makan Indonesia emang kuncinya satu aja, bumbunya banyak, terusnya dia itu masaknya harus berani. Berani itu maksudnya mateng gitu. Jangan takut-takut bumbunya ditumis belum apa-apa, masih putih belum mateng, masih bau mentah. Udah dimasukin bebeknya lah, ayamnya lah segala macam, akhirnya rasanya mentah. Dia pun merebus lama juga nggak enak, nggak maksimal enaknya. Nih ya, saya masukin nih. Nanti cabenya juga saya blender. Nih, jadi ini saya potong kecil-kecil gini nih biar istilahnya buat ngurangin bebannya blendernya ya. Nah, oke teman-teman, nah ini kalau misalnya teman-teman mau ganti pakai ayam silakan ya, nggak apa-apa ya. Sekarang resepnya saya kasih nih, ini buat satu ekor ya, ekor ukuran sedang ya. Packing duck tuh ada yang gede emang, saya akuin gede banget. Nah, ini bawang putih, bawang merah tadi udah, ini jahe ya. Ini saya tetap aja saya cacak halus lah. Nanti yang penting itu sama kayak waktu kita bikin kemarin, bikin apa tuh, opor ayam ya, itu pentingnya tuh numis sampai coklat sampai wangi bener-bener. Nih, ini lagi Ramadan nih, jadi kita bikin makanan Asia terus nih, makanan Asia lah, makanan Indonesia termasuk. Kalau makanan Eropa kurang pas lah kayaknya di bulan Ramadan ini. Ini ya Laos ya, Laos. Tuh, seenggaknya blender jadi nggak terlalu berat bebannya ya. Kemiri ya, saya pakai kemiri. Ya, pakai kemiri nih. Ini juga ya, serai. Nih. Kemiri digoreng dulu nggak sih? Enggak, nih langsung aja. Nanti kalau matang kok, kalau udah dibumbuin nih matang. Nih, serai nih. Nah, ini kan nggak harus banget nih. Kalau pasar kan dia nggak hancur dia. Kalau dimasak dia nggak pernah hancur. Serai itu nggak bisa hancur kalau dimasak. Udah semua ya, tinggal cabenya yang belum. Ini mau saya isi air nih, saya isi air aja. Kalau teman-teman suka pakai minyak silahkan, biasa pakai minyak silahkan ya. Kalau saya sih air aja. Soalnya nanti juga toh pas dimasak air itu hilang. Nih saya isi air ya. Kalau pakai minyak juga bisa, cuman ibaratnya nggak perlu. Ntar saya tumis juga, ntar airnya hilang kok. Bisa nggak rujit lagi, blendernya nggak penuh dengan minyak ya. Tuh ya, itu udah halus nih ya. Make sure dia halus banget ya. Soalnya kalau nggak halus kan dia kasar di mulut kita ya. Jadi ini masih edisi Ramadan ya, bulan Ramadan. Kita masakan nggak masak makanan Eropa dulu nih. Kita masak makanan Asia dulu, termasuk Indonesia ya. Nih, saya minyakin nih. Ya. Ini saya ngeblendernya pakai air tok. Saya nggak pakai minyak. Kalau pakai minyak kan di sini minyak lagi makin banyak ya, makin banyak minyaknya. Saya pakai air. Blender saya juga nggak susah nyucinya karena hanya air doang kan. Nah, jadi saya mendingan ininya aja, di sini minyak, di sini air doang. Nanti cabenya kita giling ntar. Nih ya, nih kuncinya satu aja, apinya pelan. Nanti saya tunjukin teman-teman warnanya semana. Minyak jangan ragu-ragu ya, jangan terlalu dikit. Kalau emang harus ditambahin, kita tambahin. Ini sekarang saya mau blender cabenya sekarang nih. Ya, terus saya masak apinya kecil aja. Sampai cabai hijau ya, kita pakai cabai hijau nih. Ini saya juga sama juga nih, bikin kecil-kecil aja. Bijinya saya pantai juga semua. Cabai ini kan nggak pedas ya, ini cabai penggembira aja ini, jadi nggak pedas. Kalau teman-teman suka mau pakai lebih pedas, misalnya campur aja cabai rawit. Tambahin aja cabai rawit ya, kalau mau sukanya pedas banget gitu ya. Kalau ini saya enggak nih, ini kan dia banyak cuman kayak gede-gede bohong gitu ya. Tapi enak, ada rasa pedas-pedasnya tuh enak, cuman nggak nyelekit gitu ya. Waduh.
Jangan takut-takut ya kalau masak itu akibatnya masih putih begini langsung dimasukin ayamnya. Waduh, enggak tuh. Bawang putih itu baru enak kalau dia udah agak-agak gosong justru. Cobain deh teman-teman masak deh, bawang putih ditumis gitu ya, agak gelap-gelap kuning gitu. Tetap malah dia enak. Beda halnya kalau udah gosong ya, udah hitam pahit, nah beda ya. Ini kalau masih coklat-coklat gitu justru enak ke makanan ya. Tetap saya kasih air nih ya. Jadi ini itu hilang kok, ini air yang ada di sini ntar hilang nih. Ya, yang penting rajin-rajin ngaduk-ngaduk aja. Nanti lama-lama dia kering, jadi masuk tahapnya kan masih merebus ya, jatuhnya masih merebus karena di air di dalamnya ya. Lama-lama dia masuk tahap ngegoreng, tahap ngegoreng udah. Berarti minyak yang berfungsi, yang bermain minyak kan, bukan air lagi. Ini masih air. Nih kita. Oke. Nih udah jadi ya. Ntar kita mau masukin nih sekarang nih. Oh, ya. Jadi saya bilang itu ya, kalau teman-teman maunya dia bener-bener pedas, masukin aja segala macam cabai yang teman-teman suka ya. Tapi kalau misalnya mau bikin ginian, pengen warnanya hijau, bener-bener hijau, itu sih bisa katanya sih kalau cabai itu bisa direbus sebentar, cabai hijaunya tuh pakai apa tuh air panas gitu direbus gitu ya. Tapi kalau misalnya saya di restoran fine dining yang di kapal pesiar yang itu yang Asia, kalau model-model begini ya, kari-kari begini yang warnanya hijau, terakhirnya biasanya kita pakai parsley ya, daun peterseli. Daun peterseli kita rebus sebentar di air panas, agak banyak ya daun peterseli ya. Kita rebus sebentar, angkat, taruh di air es, dia kan dingin ya. Nah itu baru di blender, pakai air di blender sampai halus banget, udah sampai dia bener-bener halus. Itu ntar dimasukin belakangan ketika makanannya jadi. Biasanya buat menu vegetarian ya, dia buat mempertahankan warna hijaunya. Jadi ntar makanannya itu hijaunya cakep gitu. Kita nggak pakai pewarna ya. Bebek packing itu nggak bau sama sekali ya, sama sekali nggak bau. Beda dengan bebek yang bebek biasa ya, bebek itu. Bebek ini nggak bau. Tapi saya mau kasih tahu ke teman-teman kalau misalnya pakai bebek yang ibaratnya yang coklat ya, coklat kecil itu cenderung agak bau ya. Saya mau tunjukin ke teman-teman gimana ininya ya. Ini saya mau rebus sebentar. Nih. Oh. Saya mau rebus sebentar. Ya, saya mau buang yang kalau teman-teman bilang tuh lemak-lemaknya itu tuh, minyaknya segala macam. Ya, yang katanya bau. Ini kompor belum nyala ya. Tuh, kompor belum nyala. Caranya gini ya. Saya kasih tahu teman-teman. Masukin air dingin ya. Air keran nih. Tuh. Pas tingginya segitu aja udah, setinggi itu setinggi dagingnya aja. Gak usah kasih garam, gak usah kasih apa-apa ya. Ya daripada pusing-pusing kita ngakalin gimana caranya supaya nggak bau amis segala macem, mendingan milih aja dari awal apa yang mau kita pakai. Dan kita tahu resikonya apa kalau kita pakai yang model yang itu yang saya maksud itu. Jadi kalau saya mendingan pakai, kalau bebek saya yang pasti-pasti aja pakai packing duck. Mulai kering tuh, itunya kan udah mulai ini nih. Dia kan repotnya pas pertama aja. Dia kalau banyak airnya, kalau kita diemin aja dia blebeb-blebeb loncat kan kayak gunung meletus gitu ya. Karena dia itu air isinya. Jadi buat kita blender kan, lama-lama kering tuh. Kita mau saya tambahin minyak nih. Jadi dia ngegoreng. Nanti saya tunjukin teman-teman sampai matangnya itu bagaimana ya. Nih, ntar lagi. Nih, lihat nih, kalau teman-teman lihat di sini nih. Nih khusus kalau misalnya ayam bau ya, ini packing duck, dia aslinya nggak bau. Cuman saya mau tunjukin ke teman-teman caranya ngerebus supaya ngurangin lah. Kalau misalnya kebenaran pas punyanya yang modelnya tipenya bau. Bau tuh udah ketahuan dari waktu dipotongnya aja. Kita bawa ke rumah, kita buka plastiknya, mau kita cuci, kita udah enak duluan. Nah itu udah bau dah. Itu udah bau ciri-cirinya. Kalau ini demi Allah saya nggak nyium sama sekali baunya. Tuh ya, airnya mulai keruh. Keruh berarti panasnya mulai naik tuh ya. Suhunya mulai naik. Nanti yang bau-baunya itu kebuang. Nih, ini mulai butek. Ya, kalau ayamnya normal nggak perlu diginin ya. Ini saya matiin ya. Tuh, ini udah ada busa-busa aja sedikit tuh di atas nih, langsung saya matiin nih. Ya, nih, sampai kayak begini tuh. Ini masih mentah ya. Baru ininya doang. Baru istilahnya kotoran pertamanya aja. Ini saya tuangin nih. Nih ya teman-teman nih. Bersih banget kan? Ini sama dengan sop kambing yang bening, sop iga sapi bening, sop buntut bening sama begini.
dicuci berkali-kali kayak nyuci baju, akhirnya dimasukin begini nih. Tapi ini saya nggak bikin sup kan. Kalau ini saya bikin sup, ini saya isi air lagi nih. Saya isi lagi air semana kita mau, baru saya tumis bumbu segala macam di luar, bumbunya itu saya masukin terus ke dalam, aduk, udah api kecil. Itu saya jadi sup bening tapi enak. Karena ini sari-sarinya masih banyak, ini masih mentah nih ya. Kalau misalnya nih saya pecahin nih ya, nih. Tuh. Ya. Ya. Saya liatin aja ya, tuh. Oh, tuh masih berdarah tuh. Masih mentah, tapi udah berkurang enaknya. Ini khusus buat kalau misalnya teman-teman masak ayam, entok, bebek, angsa, apapun yang agak bau ya. Misalnya anyir banget pas dipotong, waduh, sampai rumah, woi mantap nih mau masak yang ini nih, opor ayam nih, opor bebek nih. Pas sampai rumah buka plastiknya, nah itu tuh, itu berarti enak, ya. Tapi kalau ini nggak bau, cuman saya contohin teman-teman begini loh, kalau misalnya mau ngerebus, ya. Nih sekarang nih mulai kering nih, waduh, tengok sudah tuh, nih. Nah ini nih, kalau gini udah enak nih. Baru deh kita mau tambahin minyak di sini ya. Oh, ini udah masuk tahap ini nih, ngematengin. Jangan ini ya, jangan buru-buru ya kalau lagi begini ya. Nah sekarang saya mau siapin ini ya. Jadi ini udah siap ya. Ini udah siap, masih mentah ya, ini masih mentah, cuman baunya udah kebuang tuh yang enak-enak. Cuman kalau ayamnya yang super bau, yang bener-bener bau, wah tetap aja nggak bisa maksimal. Ya saya pakai daun bawang nih. Kok daun bawang jauh banget. Daun ini nih, daun jeruk. Ya, saya mau potong tipis-tipis aja. Daun jeruk itu kan masih ada rasa khasnya ya, tapi memang kalau di makanan-makanan kayak gini tuh emang berfungsi banget buat istilahnya buat ngimbangin kalau misalnya memang segala macam enak-enak gitu ya. Makanya dia pakai daun jeruk, pakai jeruk nipis ya. Ini saya potong tipis banget. Saya nggak pakai santan. Kalau teman-teman suka pakai santan silahkan ya. Saya nggak pakai santan. Ininya buat sayurannya. Ntar kalau udah mau mateng, saya tambahin ini nih. Ya, ini saya potong miring-miring aja. Nanti saya masak belakangan kalau dia udah mau mateng. Ini udah mau mateng nih baunya nih. Kecium kok bau bumbunya kalau misalnya udah mateng tuh kecium ya. Nih ya teman-teman nih, dia udah agak coklat-coklatan gitu tuh. Ya, terusnya baunya juga udah bau. Baunya mateng tuh ya, udah bukan bau mentah-mentah kayak segala macam ini, serai jahe mentah gitu. Ini baunya udah kecium bau mateng. Nah, ini kita masukin nih. Ya. Kita masukin. Masukin air aja ya. Kalau teman-teman suka pakai santan silahkan ya. Nih, lihat nih. Oh. Kalau sukanya santan, masukin santan, jangan ragu-ragu. Nih, saya masukin nih sekarang nih. Daun jeruk ini nih ya. Daun jeruk memang dia di makanan model gini fungsinya untuk ngimbangin enaknya. Itu kalau enak ayamnya, bebeknya. Ini kan nggak enak nih. Jadi pakai ini ya, masukin aja. Tapi emang dia seger, otomatis kan. Nih, saya masukin. Terusnya jeruk nipis ya, saya masukin nih. Jadi kalau misalnya teman-teman masak beginian, memang udah pasti ketemu tuh jeruk nipis, jeruk lemon, kadang-kadang tergantung menunya ya. Nih, udah deh nih. Nih, jadi masak beginian kuncinya di stew ya. Kalau misalnya Prancis nih makanan-makanan begini tuh di stew. Jadi masak dengan liquid, apinya kecil. Semakin lama dimasak, semakin better, semakin baik, lebih baik. Nih, saya masukin penyedap nih. Ya, kaldu ayam. Oke, kaldu ayam nih, kaldu jamur, bebas ya. Kalau makanan Asia kan ada gituannya ya. Makanan Eropa nggak kenal. Nih, kayak garam ya. Ini saya pakai garam yang ibaratnya menurut saya setengah gimana ya? Nggak asin gitu. Saya pakai produknya sama. Selalu pakai itu, dia memang nggak asin, jadi nggak terlalu asin. Oh, kasih gula dikit nih. Nih saya pakai merica ya, merica hitam. Saya lebih suka pakai merica hitam daripada putih karena merica hitam itu pecahnya lebih dadakan. Nih, saya pakai ini nih. Ini kan isinya tuh ya, merica hitam
gelondongan, belum ada baunya kan, tapi ini pecahinnya dadakan, krek 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 krek, jadi dia akhirnya baunya tajam banget. Saya lebih suka pakai ini, merica. Ini saya balikin lagi nih. Cabai ini nih, saya masukin nanti kalau misalnya dia udah mulai matang, saya masukin. Ini saya nggak bisa rasain, nanti kalau udah mendidih, mendidihnya juga jangan langsung mendidih ya. Kalau misalnya mendidihnya baru mendidih, jangan langsung dirasain. Nanti kita makan ini yang belum matang 100% ya. Soalnya pas dia baru mendidih, ini kayak begini nih, ini bukan berarti mendidih nih. Ini blebeb-blebeb begini nih. Ini bukan berarti semuanya mendidih. Yang mendidih hanya bagian yang di luarnya aja. Dagingnya, darahnya, segala macam masih mentah. Nanti kalau dia udah matang, udah panas, bener-bener mendidih dan panas banget, baru kita rasain. Nanti udah jadi nih, udah matang tuh, udah kental-kental tuh, udah kental-kental meresap ke dalamnya ya. Kalau dimakannya besok makin enak, itu udah pasti. Kalau misalnya mendidih nih, matang, kita makan sekarang, nggak bakal seenak kalau udah dibesokin. Ini dibesokin makin enak, apalagi ada santannya ya, makin enak. Nih kayak gini tuh, darah keluar tuh ya, itu berarti panasnya mulai penetrasi ke dalam, ke arah tulangnya. Ini daging semua pun yang direbus-rebus kayak begini, ini lagi tegang-tegangnya nih, ini lagi ibaratnya lagi keras-kerasnya. Nanti kalau misalnya dia serat-seratnya lagi tegang kan, maka dia langsung sering ngeringkel gitu, gitu kan. Tapi nanti kalau misalnya direbus makin lama, tegangannya lepas, kendor, akhirnya dia jadi lembek, matang ya. Jadi ujung-ujungnya semakin lama dimasak ya dia semakin lembek. Dibekuin dengan kuahnya. Kita kan kuahnya nih kental nih, ya kan? Nah, dibekuin sama kuahnya. Di vakum pack apa gitu ya, plastik gitu ya, vakum gitu. Simpen aja. Kalau dibilang 3 bulan mah bisa dibekuin. 3 bulan bisa lah dibekuin. Nanti kalau mau manasinnya, udah tinggal di microwave doang, begitu aja, atau taruh di misal besok mau direbus nih, besok mau dimakan, ya udah tinggal keluarin dari frozen, dari freezer itu, taruh ke sebelah kan, taruh di kulkas sebelahnya tuh, kolong gitu, taruh lama-lama besoknya kan dia lembek, baru panasinnya kasih air sedikit ya, sedikit aja buat pancingannya aja, apinya kecil, lama-lama semuanya cairnya bagus. Saya masukin cabenya nih ya, nih tuh ya, waduh. Jadi intinya masak itu mau pakai slow cooker kayak apa, pokoknya intinya semakin dia lama semakin dia hasilnya bagus, itu menurut saya. Jadi nggak benar kalau misalnya dibikin makin cepat itu bisa lebih enak. Oh enggak sih, saya nggak yakin gitu. Saya nggak mungkin. Soalnya makannya istilahnya dimasak slow cooking kayak begini, meskipun ini manual bener-bener ya, cuma pakai api kompor doang kan, tapi pasti lebih meresap dibandingin pakai presto kan, gas kan, kenceng gitu, wah langsung empuk gitu. Tapi dalamnya apa? Putih-putih doang. Kalau ini kan enggak, sampai ke dalam-dalam bisa jadi warnanya jadi gelap gini kan, apalagi kalau udah dibesokin, kan enak banget. Ini udah mau matang nih, ya, ini udah matang. Oh, jadi kuahnya ada. Jadi kalau teman-teman mau lebih pedas, udah di awalnya aja blender aja cabai itu ya, cabai apa tuh, cabai gendut ya, apa jablay apa cabai setan itu tuh, Cabai rawit merah. Cabai rawit merah tuh yang kecil tuh ya, Cabai rawit hijau juga. Cabai rawit lah yang pedas ya. Nih, ini saya nggak masukin semua deh ini. Ini ada kental nih kuahnya nih. Ya. Kan. Wah, ini nih. Kan nambah dan makannya. Nih istri saya bikin gula goreng nih. Oh, bawang goreng. Taburin nih. Ya. Waduh, nggak bisa dimakan nih nanti buat puasa. Udah matang tinggal dikirim biasa. Alamatnya coba alamatnya. Pakai paksa ya tadi. Ntar saya kirim nomor rekeningnya juga ya. Nih ya, nih tuh. Oh, yang mau potong nggak yang? Oh, ini mantep nih. Nih teman-teman ya, mulai kita udah jadi. Ya tadi kan kita ngobrol-ngobrol lagi nggak apa-apa. Ini kalau misalnya mau hijau,
kita pakai peterseli sama itu. Jadi terakhir sebelum matang kita masukkan blenderan itu. Pas dia mendidih sedikit langsung diangkat. Warnanya pasti lebih hijau. Itu estetika di restoran ya. Tapi kalau di rumah nggak usah lah, nggak apa-apa. Yang penting jangan pakai pewarna ya, pewarna makanan. Digoreng. Ya, jangan pakai pewarna. Yang penting jangan pakai pewarna makanan. Foto dulu ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Ini soalnya saya foto gini soalnya nantinya buat di ini, buat di thumbnailnya, buat di VT kan. Teman-teman ngeliat pasti ada VT-nya tuh. Semua ini pasti ada di VT-nya ya. Live streaming ini pasti ada di VT-nya.